Sebelumnya selamat siang. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang sistem perawatan mesin gerinda duduk dan berduduk. Perkenalkan, saya sendiri adalah Giovanni Pradana, NIM 521141923. Dengan saya Teguh Setiawan Purwasa, nomor NIM 521141921. Dan saya Muhammad Fikri Hibatullah dengan NIM 521141922. Dan yang terakhir saya Muhammad Khairul Anwar dengan NIM 521141922. Ya, mengenai pengertian dari perawatan sendiri. Perawatan di suatu industri merupakan salah satu faktor yang penting dalam mendukung suatu proses produksi yang mempunyai daya saing di pasar. Kemudian produk yang dibuat industri harus mempunyai hal-hal dan kriteria. Yang pertama, kualitasnya baik. Yang kedua, harga panas. Yang ketiga, diproduksi dan diserahkan ke konsumen dalam waktu yang cepat. Oleh karena itu, proses produksi harus didukung oleh peralatan yang siap bekerja setiap saat dan handal. Untuk mencapai hal tersebut, maka diperlukan peralatan untuk menunjang proses produksi tersebut. Selalu dilakukan perawatan yang teratur dan terencana. Dalam hal ini, kelompok kami akan mempresentasikan perawatan mesin gerinda dan mesin berduduk. Mesin gerinda adalah salah satu mesin perkakas yang digunakan untuk mengasah atau memotong ataupun menggerus benda kerja dengan tujuan atau kebutuhan tertentu. Prinsip kerjanya adalah batu gerinda berputar bersentuhan dengan benda kerja sehingga terjadi pengikisan, penajaman, pengasahan atau pemotongan. Selanjutnya, pengertian dari mesin bor. Mesin bor duduk adalah salah satu perkakas yang digunakan untuk memperbaiki lubang pengunci antara casing satu dengan casing yang lainnya. Selanjutnya, identitas mesin gerinda duduk. Merek mesin, Crisbow. Jenis mesin adalah gerinda duduk. Mesin gerinda duduk ini dapat digunakan untuk mengasah macam objek, seperti untuk mengagian kayu. Mesin ini menggunakan daya listrik yang rendah, sehingga cocok digunakan untuk industri rumah tangga dan bengkel. Identitas mesin bor duduk. Merek mesin modern. Jenis mesin bor duduk. Mesin bor duduk ini berfungsi untuk membuat sebuah lubang. Adapun peran utama dari mesin bor ini adalah menggenggam mata bor, mengikis, memutar untuk menghasilkan lubang pada benda kerja. Kinerja mesin bor duduk ini memakai daya motor listrik dan kemudian ditransmisikan dengan memakai hubungan puli dan sabuk. Kemudian daya bias akan diteruskan ke dalam mata mesin bor duduk ini. Penunjang perawatan terdiri dari yang pertama, daftar fasilitas, kedua, rencana perawatan, tiga, spesifikasi perawatan, dan yang terakhir, program perawatan. Daftar fasilitas. Daftar fasilitas merupakan suatu catatan mengenai data-data teknik dari suatu peralatan. Daftar fasilitas sendiri ini bisa dipakai sebagai referensi untuk satu, menetapkan spesifikasi yang asli, kinerja semula, menetapkan batas yang direkomendasikan, pengepasan, toleransi, membantu dalam pelayanan suku cadang dan cara pemasangannya yang benar.
4. Menyediakan informasi yang diperlukan untuk rencana pemindahan, relokasi, sistem pondasi yang aman, dan layout pabrik. Untuk keterangan pada plat nama dan informasi dari pabrik, pembuatnya dapat dijadikan dasar untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan. Tabel berikut menunjukkan contoh informasi yang didapat dari data suatu gerinda duduk. Nomor identifikasi KW 0700074. Pembuat Crispo, dimensi 47 x 34,5 x 32 cm. Yang berlokasi di lab mesin. Nomor seri KW 070004, tipe Benz Grinder, input power 220 volt, berat 14 kg. Spesifikasi wheel size, dia 8 x 3/4, motor 3/4, speed 2850, well dressing tool yes. Shaft dia 5/8 inch, voltage 220 volt, lamp yes, cast iron base yes, dimension length, weight, and height. Lanjut. Untuk tabel berikut merupakan informasi yang didapat dari suatu bor duduk. Nomor identifikasi 100517114, lokasi di lab mesin. Pembuat Crispo, nomor seri 100517114, tipe Benz Grinder, berat 80 kg. Spesifikasinya sebagai berikut. Selanjutnya yaitu daftar rencana perawatan gerinda duduk. Daftar rencana perawatan itu sendiri adalah suatu rencana pekerjaan perawatan yang akan dilakukan berdasarkan pekerjaan yang dibutuhkan. Perawatan setiap 1 bulan, yaitu yang pertama pembersihan mesin, yang kedua pembersihan bodi bagian dalam dan luar, yang ketiga penggantian karbon brush sebelum benar-benar habis, yang keempat pengecekan leher penjepit cakra potong apakah dalam kondisi teratur atau tidak. Yang kelima, pemeriksaan apakah kecepatan cakra potong dan kecepatan gerinda seimbang. Yang keenam, pemberian pelumas pada bagian-bagian yang perlu. Dan yang terakhir, pemeriksaan apakah pelindung cakra motor dipasang dengan benar. Yaitu selanjutnya perawatan setiap 6 bulan. Yang pertama, pemeriksaan part-part gerinda, apakah dalam kondisi baik atau tidak. Apabila terdapat part yang sudah tidak layak, maka dilakukan pergantian. Yang kedua, pengencangan part-part gerinda yang sudah longgar. Selanjutnya, pemeriksaan kondisi bodi gerinda, apakah ada keretakan bodi atau tidak. Yang keempat, pemeriksaan fungsi tombol, ganti push button atau kabel bila terjadi kerusakan. Yang kelima, pemeriksaan komponen kelistrikan, apakah terjadi kebocoran atau tidak. Dan yang terakhir yaitu kalibrasi kecepatan cakra potong dengan kecepatan gerinda. Yang selanjutnya adalah daftar rencana perawatan untuk bor duduk. Perawatan setiap 1 bulan. Yang pertama, pembersihan mesin. Yang kedua, pengecekan pergerakan tuas, berilah pelumas apabila diperlukan. Yang ketiga, pembersihan permukaan kaca pelindung agar pengukuran dapat terlihat jelas. Yang keempat, pastikan dapat mengunci dengan baik. Yang kelima, bersihkan permukaan panel. Yang keenam, periksa ketegangan sabuk puli, kencangkan bila diperlukan. 7. Cek pergerakan spindle, beri pelumas bila diperlukan. 8. Pastikan cuk dapat mengunci mata bor dengan baik. Yang 9, periksa kekencangan klem. Dan yang terakhir, bersihkan bodi dari sisa-sisa bor dan oli. Untuk selanjutnya yaitu perawatan setiap 6 bulan. Yang pertama, berikan pelumas pada poros tuas dan kencangkan buat penahannya. Selanjutnya, periksa ketahanan dari tekanan, lalu kencangkan baut penahan. Yang ketiga,
Ganti skala bila sudah tidak terlihat atau rusak. Yang keempat, periksa fungsi tombol, ganti push button atau kabel bila terjadi kerusakan. Yang kelima, kalibrasi antara skala kecepatan yang tertera dengan kecepatan sesungguhnya. Yang keenam yaitu kencangkan penahan puli atau ganti puli dengan yang baru. Yang ketujuh, periksa ketebalan sabuk dan ganti sabuk puli apabila sudah rusak. Dan yang terakhir yaitu periksa komponen kelistrikan apakah terjadi bocoran atau tidak. Untuk selanjutnya, perawatan mesin gerinda duduk. Untuk yang pertama nanti spesifik perawatan pembersihan mesin pada saat akan digunakan dan pada saat selesai bekerja. Bentuk perawatannya shutdown maintenance. Pelaksanaannya cleaning, waktunya 10 menit. Yang kedua, pembersihan bodi bagian dalam dan luar. Bentuk perawatannya shutdown, pelaksanaan cleaning, waktu untuk tiap bagian 10 menit. Cek kondisi tombol-tombol pada mesin. Bentuk perawatan running, pelaksanaannya 5 menit. Yang keempat, cek fungsi dan penghisapan debu atau pompa cooling. Bentuk perawatannya running, pelaksanaan mekanik, waktunya 5 menit. Yang kelima, cek lampu indikator dan penerangan. Bentuk perawatan running, pelaksanaan mekanik, waktunya 5 menit. Yang keenam, pengencangan pengunci kencangnya. Bentuk perawatan down, pelaksanaannya mekanik, waktu untuk tiap bagian 7 menit ya. Bentuknya 5 menit. Yang ke-8, cek kausan batu gerinda. Bentuk perawatan shutdown, pelaksanaan mekanik untuk tiap bagian 5 menit. Yang ke-9, mudah berkarat. Bentuk perawatan shutdown, pelaksanaan pelumasan, waktu untuk tiap bagian 7 menit. Yang ke-10, cek kecepatan cakram pemotong dan kecepatan gerinda. Bentuk perawatan running, pelaksanaan mekanik, waktu untuk tiap bagian 5 menit. Dan yang terakhir, cek pelindung cakram motor dan penjepit cakram potong. Bentuk perawatan shutdown, pelaksanaan mekanik, waktu untuk tiap bagian 5 menit. Itu untuk yang gerinda duduk Crispo. Untuk yang selanjutnya, spesifikasi perawatan mesin bor duduk. Untuk bor duduk yang pertama, pembersihan mesin pada saat akan digunakan dan pada saat selesai bekerja. Bentuk perawatannya shutdown, pelaksanaan cleaning, waktu untuk tiap bagian 10 menit. Yang kedua, cek kondisi tombol-tombol pada mesin. Bentuk perawatan running, pelaksanaan mekanik, waktu untuk tiap bagian 5 menit. Cek fungsi dan penghisapan debu atau pompa cooling. Bentuk perawatan running, pelaksanaan mekanik, waktu untuk tiap bagian 5 menit. Yang keempat, cek lampu indikator dan penerangan. Bentuk perawatan running, pelaksanaan mekanik, waktu untuk tiap bagian 5 menit. Yang kelima, pengencangan pengunci sekencangnya. Bentuk perawatan shutdown, pelaksanaan mekanik, waktunya 7 menit. Yang keenam, cek sambungan daya. Bentuk perawatan running, pelaksanaan mekanik, waktu untuk tiap bagian 5 menit. Yang ketujuh, cek kausan mata bor. Bentuk perawatan shutdown, pelaksanaan mekanik, waktunya 5 menit. Ke-8, olesi oli pada bagian yang terbuka dan sudah berkarat. Bentuk perawatan shutdown, pelaksanaan pelumasan, waktunya 7 menit. Yang ke-9, cek kelurusan ban penggerak dan puli. Untuk perawatan shutdown, pelaksanaan mekanik, waktunya 5 menit. Yang ke-10, cek ketebalan sabuk puli. Bentuk perawatan shutdown, pelaksanaan mekanik, waktu untuk tiap bagian 5 menit. Dan yang terakhir, periksa bearing pada bagian kepala mesin bor. Bentuk perawatan shutdown, pelaksanaannya mekanik, dan tentunya waktunya
5 menit. Ya, selanjutnya dari program perawatan. Program perawatan itu sendiri adalah suatu daftar lokasi setiap pekerjaan perawatan dengan penentuan waktu pelaksanaannya masing-masing. Program perawatan merupakan susunan daftar kegiatan perawatan untuk setiap perawatan yang tercatat. Lanjut. Tujuan dari pembuatan program perawatan antara lain untuk menerapkan pekerjaan yang direncanakan, yaitu meratakan beban kerja perawatan yang terjadi dalam setahun, menjamin agar tidak terjadi kelalaian pekerjaan perawatan pada suatu peralatan, menjamin bahwa frekuensi perawatan yang dilakukan berdasarkan kebutuhannya masing-masing, mengkoordinasikan pekerjaan perawatan untuk peralatan yang saling berhubungan, mengkoordinasikan pekerjaan perawatan dengan kebutuhan produksi. Yang kedua, mengajukan semua kebutuhan untuk perjalanan perawatan, mengadakan program yang dijalankan untuk waktu sekarang dan berikutnya, dengan jangka waktu pendek maupun jangka waktu yang panjang. Membantu usaha dalam perencanaan suku cadang, tenaga kerja yang dibutuhkan, dan pengontrolan anggarannya. Yang ketiga, untuk meningkatkan pekerjaan perawatan yang akan dilaksanakan dalam jangka pendek. Yang pertama, merumuskan rencana kerja mingguan dalam waktu yang dekat. Memberikan peluang waktu untuk kegiatan produksi, menyediakan waktu untuk pengawasan pekerjaan, suku cadang, subkontraktor, dan yang lain-lain. Berikut dari program perawatan. Untuk yang warna hijau, untuk program perawatan setiap 1 bulan sekali. Sedangkan yang warna kuning, untuk program perawatan setiap 6 bulan sekali. Selanjutnya mengenai perencanaan waktu perawatan. Pelayanan perawatan pada masing-masing peralatan perlu diseimbangkan, tidak terlalu kurang dan tidak terlalu lebih. Seimbang. Perawatan yang terlalu kurang atau under maintain dapat mengakibatkan timbulnya kerusakan yang lebih awal. Sedangkan perawatan yang terlalu banyak atau over dapat menimbulkan pekerjaan-pekerjaan yang tidak diperlukan sehingga terjadi pemborosan. Frekuensi pekerjaan perawatan dapat ditentukan berdasarkan menurut skala dalam waktu kalender dan menurut waktu operasi. Menurut skala waktu kalender, contohnya mingguan, bulanan, kuartalan, dan tahunan. Dan menurut waktu operasi, mengenai jam operasi, jumlah putaran operasi, dan jarak tempuh. Lanjut. Penutup proses perawatan mesin gerinda duduk dan bor duduk tidak mungkin dihindari oleh suatu perusahaan yang menggunakan mesin tersebut, karena hal ini berkaitan erat dengan kelancaran proses produksi. Perawatan mesin yang biasanya dilakukan oleh perusahaan hanya berupa corrective maintenance, yaitu mengganti komponen jika terjadi kerusakan. Tanpa disadari, tindakan tersebut justru mengakibatkan peningkatan biaya produksi karena penggantian komponen dilakukan pada saat proses produksi sedang berjalan. Berbeda dengan preventive maintenance yang dapat memperkecil kemungkinan kerusakan mesin produksi sehingga proses dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, umur teknis dari mesin-mesin produksi akan lebih lama. Untuk itu, akan dibuat sistem penjadwalan preventive maintenance yang diharapkan dapat menekan biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan. Baik, sekian dan terima kasih. Itu adalah paparan presentasi dari kelompok kami.